simbol stress atau apostrophe itu di dalam phonemic transcription. Nah, contohnya nih ya, saya punya kata, ini tanda stresnya. Nah, ini kan bukan kata yang utuh ya, tapi ini adalah phonemic transcription kan? Ini kata-katanya apa? London. Ya. London. Oke. Oke, ini betul sekali. Ini kata-katanya adalah London. Nah, di sini mempunyai stress symbol yang ada di depan. Nah, kalau kita berbicara tentang kata London, kita bisa lihat bahwa London itu punya 2 syllable. Ya, yang pertama adalah lan, yang kedua adalah den. Maka kita tahu bahwa kata London mempunyai 2 syllables. Oke. Nah, kita bisa melihat si stress symbol itu ketika kita sudah tahu adanya phonemic transcription. Maka dari itu, muncullah gimana caranya position daripada stres itu sendiri. Oke. Kita, posisi daripada stres itu hampir sama dengan konsonan cluster. Posisi stres itu, dia bisa beginning, bisa middle, artinya dia di tengah, bisa juga at the end. Ada kembalian 1000 jadi dikasih ibunya 2. Bisa di-mute suaranya. Oke, position stress itu ada di beginning, ada di middle, sama ada di at the end of the word. Nah, kan tadi kita sudah tahu tuh kata-kata London, ya kan? Kata-kata London itu dia seperti ini. Kalau kita lihat, dia kan punya 2 syllable. Kita lihat stress simbolnya tuh ada di mana? Stress simbolnya ada di sini. Posisinya adalah di first syllable. Nah, maka yang first syllable ini disebut sebagai strong syllable. Kenapa bisa disebut dengan strong syllable? Karena dia terdapat stress symbol di dalam syllable-nya. Sedangkan yang den, yang syllable kedua ini, dia disebut dengan weak syllable. Kenapa? Karena tidak terdapat stress symbol di dalam syllable yang kedua ini. Pembahasan tentang stress syllable dengan weak syllable ini akan lebih lanjut kita bahas di minggu depan. Kenapa saya kasih tahu sekarang? Karena biar ada wacana. Kalau stress symbol dalam sebuah syllable itu mempengaruhi kedudukan sebuah syllable tersebut. Artinya, apakah dia termasuk ke dalam strong syllable, apakah dia termasuk ke dalam weak syllable, karena tergantung terhadap stress symbol di dalam sebuah phonemic transcription. Nah, setelah ini maka muncullah, Miss, ciri-cirinya stres itu apa? Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti ini. Ciri-cirinya itu tidak ada kecuali stress symbol di dalam phonemic transcription. Terus, Miss, kalau kita mau ada di depan, di tengah, atau di belakang, gimana caranya? Tidak ada dan tidak ada cara kecuali kamu ya untuk pronounce your English with appropriate pronunciation. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau kamu sudah terbiasa melafalkan sebuah kata dalam bahasa dengan pronunciation yang berlaku di kamus, maka secara tidak langsung kamu akan mengetahui secara sendiri letak stresnya dari sebuah kata tersebut. Atau bisa jadi kita bisa tahu apakah di dalam kata tersebut ada stresnya, ataukah di kata tersebut tidak ada stresnya. Emang ada nih kata-kata yang dia nggak ada stresnya? Ada. Untuk kata-kata yang apa? Yang dia hanya punya 1 syllable.
Bayangkan, dia cuma punya satu syllable. Terus kita simpan stress. Terus pada saat kita mau ngomong chair itu kan satu syllable ya. Mau kita ngomongnya chair, masa langsung ditekan gitu? Impossible kan? Jadi kita baca chair. Apakah ketika kita ngomong, hey, please, you clean the floor? Gak mungkin kita ngomong clean the floor. Impossible. Stres itu kan ada tekanan, ditinggikan, atau dipanjangkan. Bayangkan kalau kata clean itu satu syllable, ada stresnya, haruskah kita baca dengan clean, clean, atau clean? Gak mungkin kan? That's, takes time banget untuk ngomong itu. Maka ketika satu kata yang hanya terdiri dari satu syllable, maka dia tidak memiliki stres. Ingat ya. Bagaimana kalau 2 syllable, 4 syllable, atau 5 syllable? Nah, ini semua pasti punya stres. Terus Miss, apakah stres itu selalu hanya ada satu? Ada yang hanya satu stres, ada yang punya 2 stres. Adapun kata-katanya, itu saya tidak begitu terlalu hafal ya, karena kan namanya phonemic transcription juga kita kadang harus ngelihat kamus ya. Kan there will be abundant words of English, tapi yang kita pakai di dalam daily communication kan hanya itu-itu saja, yang notabene kita sudah tahu kalau dia stresnya cuma ada satu, gitu ya. Nah, sekarang berbicara tentang position daripada stres itu yang saya bilang dia bisa in the beginning, bisa juga in the middle, bisa juga di dalam at the end of the word. Stres untuk sebuah position stress untuk sebuah kita akan berbicara kata yang dia punya stres di depan. Oke, kita punya stres beginning ya. Di dalam syllable yang pertama. Kita punya kata-kata ini. Apalagi ya kata-katanya ya. Nah, ada juga kalau yang first itu banyak sebetulnya contohnya. Rata-rata malah kita taunya itu yang first. Ada kata-kata nah, ada ini, ada juga ini. Nah, untuk kata yang pertama, itu kita baca apa? Paper. Oke, paper. Nah, di sini stresnya posisinya ada di syllable yang keberapa? Pertama. Nah, untuk 4 kata ini, sesuai dengan judulnya, yaitu stress at the beginning of the word. Jadi, posisi stress ini adanya di depan. Untuk, si stress at the beginning. Padahal ada juga yang 3 syllable atau 4 syllable yang stresnya di depan. Tapi karena keterbatasan menemukan sebuah kata tersebut, jadi saya kasih contohnya. Jadi saya kasih contohnya yang hanya punya 2 syllable. Nah, ini 2 syllable-nya itu adalah yang di depan. Ada pertama kata-kata paper. Pada saat kita ngomong paper kan kita nggak bisa dong ngomong paper. Ya,
Nggak bisa kita ngomongnya